Amin. Puji bagi nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Kristus Yesus. Ada sukacita pada saat ini? Haleluya. Saya minta izin ya, supaya bisa melepas, karena supaya aliran udaranya bisa stabil, gak kekurangan oksigen. Oke. Sudah siap menerima firman Tuhan? Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau buka di dalam Lukas 10 ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Tuaian memang banyak. Tuaian di sini berbicara tentang jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Amin. Tuaiannya banyak. Tuaian di sini adalah tuaian yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan sentuhan tangan kita, membutuhkan pelayanan kita. Dan biarlah mereka diselamatkan oleh pengabaran Injil kita. Itulah tuaian itu sebenarnya. Jadi banyak sekali orang yang ngantri, yang punya masalah, yang punya tantangan, itu supaya hidupnya diselamatkan oleh karena kesaksian kita, oleh karena penginjilan kita, supaya dibawa masuk ke hidup yang kekal. Itulah tuaian. Ayat tadi juga menyebutkan bahwa ternyata pekerjanya sedikit. Kenapa kok sedikit, saudara? Ya mungkin pekerjaan sedikit, berbicara tentang kesedikitan ini mungkin berbicara tentang keuntungan. Enggak ada untungnya kok jadi pekerja itu. Pekerja yang bekerja di ladangnya Tuhan. Hanya sedikit orang-orang yang terpilih. Kita dipilih loh, saudara. Amin. Amin, betul? Puji bagi nama Tuhan. Saudara harus bangga bahwa pada saat ini saudara adalah umat yang dipilih untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu. Kita adalah pekerja yang berada di ladangnya Tuhan. Dan itu yang harus kita pegang. Sampai kapanpun juga itu harus kita pegang. Bahwa kita adalah pekerja di ladangnya Tuhan. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kalau kita minta, artinya dengan cara apa kita minta pada Tuhan yang empunya tuaian? Siapa? Tuhan kan? Berbicara tentang minta dengan doa, ya kita minta supaya Tuhan kita mengirimkan pekerja-pekerja, kita mintanya dengan berdoa. Pada dasarnya kalau kita enggak berdoa minta, Tuhan juga enggak akan menjawab kok. Maka kita harus meminta. Jadi kenapa kok pekerjaan itu sedikit? Ya itu tadi, tidak ada benefit, tidak ada keuntungan. Itu sesuai dengan keadaan pada akhir zaman kita. Mari kita sama-sama lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Itulah ciri-ciri manusia pada akhir zaman. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita serupa dengan mereka? Silakan dijawab. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku? Kita mau mulainya enggak usah yang muluk-muluk lah. Kita mau mulai dari keluarga kita. Amin. Untuk itulah kita harus bersatu hati. Kalau keluarga itu solid, itu ibarat tim kesebelasan, selalu menang. Jadi kalau kita terpecah, ya udah, kita nggak karu-karuan hidupnya. Jadi tumbuhkanlah sikap supaya solid satu dengan yang lain, terutama di dalam keluarga. Termasuk keluarga Kristus ini harus solid, Bapak Ibu. Satu misi, satu visi. Amin. Ya, bagaimana cara kita supaya fondasi kita ini kokoh? Yuk, kita sama-sama ada hal-hal yang harus
kita ajak mereka. Yang pertama-tama kita harus mengajak keluarga. Keluarga ini siapa tuh Bapak Ibu? Di dalamnya ada bapak, anak, ibu, siapa lagi mungkin mertua, ya mungkin adik-adik yang lain, ya itu semuanya yang di sekeliling kita tentunya. Minimal kita harus menekankan pada mereka, ajarlah mereka untuk takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari segalanya. Kita mulai di dalam Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Takut akan Tuhan bukan secara lahiriah. Kita takut, oh takut saya tak bersembunyi. Bukan gitu ya. Takut akan Tuhan di sini adalah percaya kalau Dia adalah satu-satunya juru selamat. Kita hormat kepadanya. Walaupun Dia tidak ada secara fisik di sini, tapi kita menghormati bahwa Dia adalah empunya yang punya segalanya. Amin. Paham segala ajarannya. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentunya kita pasti akan berpikir, saya tidak mau menyakiti hatinya Tuhan. Satu aja, menjauhi segala larangannya dan melakukan segala apa yang Dia perintahkan. Itu pasti. Itu adalah suatu respon yang sangat sangat otomatis. Kalau kita mengasihi apapun, siapapun, istri, anak, keluarga, pasti akan seperti itu. Kita tidak mau menyakiti saudara. Itu ya. Paham sampai di sini? Oke. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Ajaklah mereka untuk mengasihi sesama. Di dalam Ulangan 6 ayat 5, tentunya seperti ini bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tetapi tidak kalah penting bahwa kita harus mengajak mereka untuk mengasihi sesama. Di dalam Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Kok belum muncul? Ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ajaklah mereka untuk mengasihi sesama juga. Apalagi supaya fondasi kita kuat, kita harus menjaga pikiran kita. Di dalam Amsal 4 ayat 23 berbunyi, silakan, Amsal 4 ayat 23, maaf saya cepat ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Karena apa saudara? Pikiran ini perlu. Pertama-tama kita harus menjaga hati. Kalau hati kita kudus, otomatis pikiran kita juga otomatis kudus. Segala perkataan kita yang keluar juga kudus. Perbuatan kita juga kudus. Sekarang kebalikannya. Kalau hati kita jahat, pikiran kita pasti mereka-reka sesuatu yang tidak baik. Betul? Apalagi omongan kita. Wah sudah, tidak karu-karuan. Menghujat sana, menghujat sini, hakim sana, hakim sini, dan sebagainya. Konek lagi ke perbuatan. Ngomongnya aja jelek, mau perbuatannya baik. Enggak ada. Tubuh kita sinkron saudara, dari atas sampai bawah. Semua dikendalikan. Enggak ada yang berdiri sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi semuanya sinkron satu, karena kita satu tubuh ya. Jadi mengapa kok kita harus menjaga diri kita? Karena pengaruh sosialita, pengaruh Instagram. Yang mereka posting sesuatu yang menarik bukan? Kehidupan mereka makan enak, ya toh, hidup bagus, ya toh, perkawinan yang sangat bahagia, ya toh, naik mobil mewah. Wah itu enggak mendidik Bapak Ibu. Ya mereka mungkin adalah orang-orang yang beruntung, tetapi kita jangan mau dibodohi oleh gambar-gambar yang seperti itu. Belum lagi Facebook, posting sana, posting sini, makan di sana diposting, makan di sini posting, membuat iri Bapak Ibu. Ya, itu bukan sesuatu yang baik karena meracuni prinsipnya. Ya, mungkin ada bisa yang kita lakukan selain menjaga hati dan pikiran kita. Ya, tak kalah pentingnya ya Bapak Ibu. Kita mau mengajar keluarga kita atau anak kita mentaati orang tua. Ada perintah di sini bahwa sebagai keluarga ada perintah
bagi bapak dan ibu untuk melaksanakan tugasnya. Amin. Mari sama-sama kita mau lihat di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 7. Inilah perintah. Kalau perintah harus diapakan? Dijalankan. Yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ini perintah, saudara. Kita harus mengajarkannya suatu doktrin, suatu pengajaran yang sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan keyakinan kita. Itu harus loh, ini perintah loh, ya. Jadi kita mau lihat lagi di dalam Ulangan 12 ayat 28. Ulangan 12 ayat 28. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, yang kemudian untuk selama-lamanya apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan doktrin kita, sesuai dengan keyakinan kita, ini ada jaminan supaya baik keadaanmu dan baik keadaannya anak-anakmu. Mau enggak seperti itu? Memang kita hidup hanya untuk diri kita, enggak perlu untuk generasi kemudian. Saya percaya di sini yang hadir pasti menginginkan bahwa anak cucu kita tidak perlu menderita. Amin. Anak cucu kita akan mengikuti Yesus. Betul? Ada? Semua apa seperti itu? Setuju? Setuju ya? Kita harus satu pikiran dulu sebelum saya melanjutkan. Jadi kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lanjut, Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Silakan. Hai anakku, apa? Dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ajaran ibumu. Didikan ayahmu. Saya akan jelaskan perbedaannya nanti. Amsal 6 ayat 20. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kenapa kok ngomongnya pengajaran selalu diserahkan kepada ibu? Pengajaran itu hampir pengajaran itu istilahnya sama dengan doktrin. Ya, berasal dari kata Latin doctrina yang artinya teaching, mengajar. Doktrin ini adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dan di sana itu ada proses belajarnya. Dari tidak tahu menjadi tahu, itulah pengajaran. Makanya pengajaran kita yang terima dari awal dari anak-anak waktu kita bayi, ya tentunya diserahkan kepada ibu. Karena ibu adalah yang sehari-hari merawat, begitu ya? Betul? Ayo makan, ayo mandi, ayo belajar, ayo sekolah. Kayaknya ibu-ibu kalau ngomong begini enggak sekali dua kali ya. Tetapi berkali-kali dan berulang-ulang. Ayo tidur, ayo belajar. Itu adalah kata-kata yang sangat sering didengung-dengungkan. Itulah tugas ibu. Membutuhkan kesabaran. Ya pastilah. Kalau ngomong berkali-kali enggak digabres, kalau itu tugasnya bapak, pasti bapak itu marah. Pria enggak cocok untuk urusan yang beginian ini, sabar.
Ya, tugasnya ibu-ibu. Ada kesabaran dan ada ketekunan. Terus, walaupun belum berhasil, terus kita tanamkan pada anak-anak. Ya itulah salah satu sifat dari buah roh. Apa tuh buah roh itu? Dalam Galatia 5 ayat 22, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Termasuk loh kesabaran dan ketekunan itu adalah buah roh. Jadi jangan berharap kalau pengetahuan itu akan terjadi begitu saja secara instan. Perlu ada pengajaran. Dan pengajaran itu tentunya berulang-ulang, ada proses Bapak Ibu, ya. Beda dengan mendidik. Kalau mendidik itu adalah kita memberikan arahan, kita memberikan panutan. Kalau mereka tanya, kita jawab. Kita membimbing, itu mendidik. Jadi pendidikan dan pengajaran itu pada dasarnya ya itu yang kita lakukan. Tetapi hanya beda hasil akhirnya saja. Kalau pendidikan itu arahnya pada pembentukan karakter. Ya, jadi menginginkan adanya suatu perubahan. Kalau ngajar nggak perlu, ya udah kita sampaikan aja pengajaran. Urusannya kamu terima nggak terima, pokoknya saya ngajar berulang-ulang, itu pengajaran. Pendidikan tidak, harus ada perubahan, baru dikatakan mendidik itu berhasil. Amin. Ya, lanjut lagi, kita gali lebih dalam lagi. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang sudah membawa anaknya masuk di dalam rumah Tuhan, masuk di dalam pelayanan. Artinya sejak dini Bapak Ibu sudah membuat mereka pagar, supaya mereka tidak menengok ke kanan dan ke kiri. Tujuannya cuma satu, kita mau lihat ya, di dalam Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan apa? Ketentraman kepadamu dan mendatangkan apa? Sukacita kepadamu. Masuk akal enggak? Kalau kita mendidik anak kita baik, sesuai dengan apa yang kita ajarkan, mereka patuh terhadap orang tua, saya jamin anak itu pasti akan menyenangkan hati saudara-saudara semua. Enggak ngisin-ngisini Bapak Ibu. Betul? Pegang ini ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pada saat kita mendidik anak, sebenarnya benefitnya atau keuntungannya itu akan kita petik di kemudian hari Bapak Ibu. Karena jujur, suatu saat kita akan menjadi tua. Dan kita butuh mereka loh untuk merawat kita. Apa terus kita mau jalan sendiri sampai tua? Apa mau dimasukkan ke panti jompo? Loh, anak sekarang tuh karena terlalu modern, orang tuanya dimasukkan panti jompo loh. Loh, kalau itu keinginan Bapak Ibu nggak masalah. Tetapi ada orang tua yang senangnya dekat dengan anak. Walaupun dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi melihat anak bahagia, kita juga sebagai orang tua senang loh. Betul ya? Kita mau pisah dengan anak-anak? Enggak kan? Maka itu, berikanlah pendidikan, pengajaran yang baik, supaya suatu ketika pada saat kita tua, dia pun juga akan merawat kita. Jangan pernah bilang dengan anak begini, kamu tuh nggak berguna, aku nggak butuh kamu. Itu adalah orang tua yang sangat egois. Kenapa? Pada dasarnya kita butuh itu anak. Mungkin hari ini Bapak Ibu tidak menyadari bahwa anak itu adalah penerus kita, yang merawat kita. Mungkin saudara bilangnya, aku masih punya teman kok, masih punya lingkungan. Maaf, itu semua ada kadaluarsanya. Begitu saudara sudah tua renta, nggak ada teman yang bisa nyamperin saudara di rumah. Siapa yang nyamperin? Ya keluarga. Amin. Untuk itulah kita mau bangun sesuatu yang baik di dalam rumah. Sekarang kenapa saya berikan untuk urusan pengajaran ini kepada seorang ibu, seorang wanita, oma perempuan ya, pokoknya semuanya bergender wanita. Karena secara lahiriah kita sudah dibekali oleh Tuhan bahwa wanita bisa berkata-kata sebanyak 20.000 kata-kata. 20.000. Sedangkan laki-laki cuma berapa? 5.000 sampai 7.000 saja. Jadi ya maaf, kapasitasnya kurang untuk laki-laki untuk selalu mengajarkan secara berulang-ulang. Mungkin sekali mau mengajar, tapi kalau terus bosen,
Karena apa? Dari lahiriah, para pria itu senangnya sesuatu yang bergerak, sesuatu yang nyata di depan. Jadi jangan heran kalau anak-anak laki kita, orang tua kita laki-laki, pokoknya yang bergender laki-laki, sukanya main handphone. Karena mereka suka sesuatu yang bergerak. Menarik tuh baginya. Beda dengan wanita. Saya ilustrasi lagi ya, Pia. Kalau saya setelah pulang dari ibadah ini, kita selalu punya yang namanya family time. Family time itu papi selalu duduk depan, ini analisa saya loh ya. Papi selalu duduk depan, kita anak duduk belakang, atau mami duduk belakang, biasanya begitu. Ya, secara keseluruhan, setiap harinya atau setiap minggunya, saya tidak pernah tidak mendapati papi tidak pegang handphone. Pasti pegang handphone, main game. Pria suka benda, pria suka sesuatu yang bergerak. Itu sangat senang, nggak tahu saya. Saya aja kalau disuruh main Tetris berjam-jam, pusing saya. Beda dengan laki-laki, laki-laki gitu, handphone. Jadi kalau anak kita atau mungkin para suami dipanggil istrinya atau dipanggil mamanya, waktu main handphone itu atau main itu bilangnya enggak jawab, jangan kaget. Itu lumrah, 2 kali 3 kali, itu lumrah sebenarnya. Karena mereka dilahirkan memang untuk menyenangi hal-hal yang sesuatu yang bergerak tadi. Ya, kadang mama-mama kan marah, dipanggil kok enggak dijawab. Ya maklum, kalau sudah konsentrasi mereka, tuh gendernya cowok, enggak peduli, pinggir-pinggir mau bilang apa, enggak peduli. Ada lagi yang membedakan. Matanya orang laki-laki itu selalu memandangnya ke depan, jauh sana. Makanya mereka dikatakan matanya hunter, mata pemburu. Beda dengan perempuan. Perempuan itu matanya melebar. Saya pernah tes satu kasus. Yusuf yang saya tes. Ada satu, saya punya kunci rumah saya letakkan di sini. Suatu ketika saya letakkan cuma di sebelahnya saja. Ya, saya bilang sama Yusuf, Sup, tolong mama ambilkan kunci. Itu yang namanya anak itu bingung kalau nyari. Di mana ya? Kemarin di sini nih, tapi tidak ada. Padahal di sebelahnya saudara. Coba kalau saudara nggak ngerti perbedaan antara laki-laki dan perempuan, mesti apa? Marah kan? Mesti padu. Gitu aja nggak ngerti, gitu aja nggak kelihatan. Di sebelahnya aja nggak kelihatan. Sering nggak kita begitu? Saya nyadari sebagai orang tua. Ternyata mata mereka cuma biasanya melihat ke depan. Makanya kalau urusan setir menyetir, mereka lebih titis. Mereka bisa lihat itu mobil di jauh di situ, dia udah bisa kira-kira ini seberapanya, bisa enggak nyenggol atau bagaimana. Ya mereka lebih hebat. Perempuan melebar, ya itu Bapak Ibu. Mungkin pengetahuan secara umum aja. Ya, jadi ada fungsinya Bapak Ibu. Dan apalagi yang bisa kita perkuat untuk fondasi rumah kita. Ajarlah atau ajaklah mereka untuk memilih teman. Ini sangat serius loh Bapak Ibu. Teman ini sekarang ini pengaruhnya sangat dahsyat. Yuk kita mau baca di dalam Amsal 13 ayat 20. Mungkin sebelumnya ada yang bertanya dalam hati mungkin ya. Bu Magda sendiri kan ya nggak punya suami toh. Kok ya isa-isane meh ngerti urusan laki-laki dan perempuan. Saya mau jawab ini ya. Saya memang sudah pernah gagal dalam berumah tangga. Tetapi saya tidak mau gagal dalam mendidik anak. Anak saya masih 2 laki-laki, di mana saya harus berperan sebagai seorang pengajar yang baik juga pendidik yang baik. Saya mau mengajar 2 anak ini menjadi pribadi yang mengerti juga tentang wanita. Jangan sampai ikut seperti saya. Walaupun saya mengajarkan baik, tetapi kalau mereka punya pandangan tersendiri, ya sudah, kita nggak bisa apa-apa saudara. Makanya saya mau mengajarkan mereka, ini loh perbedaan laki-laki dan perempuan, harus kamu pahami. Jangan pernah kamu menyakiti hati wanita. Ya, betul? Perempuan itu kalau disakiti, waduh, kalau sudah keluar jahatnya, lebih jahat dari apapun. Itu serius saudara. Mungkin para pria tidak menyadari kalau menyakiti hati istrinya, itu nggak bisa cuma dengan satu kata, maaf ya mam, nggak bisa. Perlu usaha yang lain bapak-bapak. Contohnya apa? Bawain kembang lah, ya 1.
Nggak bisa satu, nggak berlaku. Kamu nyakiti sekali nih, harus banyak perbuatan supaya menyenangkan dirinya. Apalagi, yuk tak ajak keluar yuk kita makan, 2. Apalagi, tak kasih uang belanja lebih, tak kasih ATM, 3. Loh, menyenangkan perempuan itu juga susah loh. Maka itu jangan salah. Kalau kamu punya salah dengan perempuan atau istrimu, ya udah. Itu dicatat sampai mati. Ya memang sih kasih tidak mengundat-ngundat ya katanya ya. Tapi maaf, yang namanya alam bawah sadar tuh tetap suatu ketika dia kecewa, itu kasih akan keluar. Itu yang namanya tawar hati itu seperti itu. Jadi bahaya. Jagalah hubungan yang baik suami istri itu. Supaya enggak berakhir seperti saya. Mau enggak seperti saya? Jangan mau. Ya enggak enak. Saya ngomong gini bukan berarti saya mau nikah lagi loh ya. Enggak ada pikiran gitu. Saya hanya ingin mengajarkan bahwa jangan mencontoh seperti saya. Enggak enak hidup kayak saya ini. Dihina, dicaci maki. Ya udah enggak apa-apa. Inilah kebenaran saya. Papi mami menerima, it's okay bagi saya. Keluarga menerima, it's okay, itu sudah cukup bagi saya. Maka itu, tolong yang semua yang masih utuh-utuh ini kita mau jaga bersama. Amin. Amsal 13:12. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang baba menjadi malang. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, kita mau lihat lagi lebih jelas. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Sudah ketemu? Oke, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lagi, kenapa kok pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik? Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 9. Ini terus ya, geret renteng ya saudara. Kalau nggak ngikuti, jadi nggak ngerti nanti. Sedikit ragi atau sedikit pengaruh sudah mengkamirkan seluruh adonan. Jadi apa? Membuat ini ya jadi nggak murni lagi. Ya, hari ini yang mau saya tekankan adalah persoalan kawin campur. Karena di sini tertuliskan pergaulan yang buruk juga akan mengakibatkan dampak yang buruk untuk keluarga. Nggak usah ngomong yang anak, yang para suami aja lah. Kalau mereka kita tempatkan di tempat yang berbahaya, dengan segala tipu dayanya iblis, dia akan menyeret. Apalagi keyakinan yang lain menghalalkan yang namanya nikah berkali-kali. Bahkan pemerintah sudah memberikan lampu hijau untuk bahwa kawin siri besok boleh mendapatkan kartu keluarga. Wah, bagi pria yang suka nikah-nikah begini nih, kawinan begini nih, seneng. Terus aku tak pindah agama wae. Tuhannya Yesus digadaikan. Ada Bapak Ibu. Kenapa? Ya mungkin si istri mungkin kurang pengertian. Si istri sudah tua, sudah enggak menarik lagi. Maaf, para laki-laki biasanya mereka mengandalkan visual untuk untuk menganalisa, untuk menyenangkan hatinya. Jadi jagalah mata kita semua, ya, itu perlu. Terus kita mau lanjutkan lagi. Di dalam, mengapa kok kawin campur ini tidak saya sarankan? Karena pada saat kita masuk di dalam suatu pergaulan yang bebas, kita bertemu dengan agama apapun. Ada satu yang saudara tidak boleh lupakan, bahwa tidak ada agama, ya, tidak ada agama yang tidak mengklaim dirinya adalah jalan kebenaran dan kesempurnaan. Betul atau betul? Ada agama yang ngomong agamaku jelek, ojo melok agamaku. Ada? Nggak ada. Mungkin pada awalnya anak-anak kita mungkin bergaul dengan ya yang beda agama tadi. Mungkin sudah sampai seneng ya, sudah sampai ya pokoknya mau berumah tangga lah. Ada tantangan. Kenapa? Karena mereka beda dengan kita. Tidak seiman. Bisa saja itu menjadi malapetaka bagi keluarga kita.
Yuk kita mau bersama-sama baca di dalam Roma 16 ayat 17. Roma 16 ayat 17. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan apa saudara? Perpecahan dan godaan. Sebab itu disuruh apa kita? Hindari. 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Yo. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran kedurhakaan atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Ulangan 7 ayat 3. Yuk kita terus ya. Nanti saya akan jelaskan bahwa saya ngomong ini ada dasarnya. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Jelas jelas? Jelas ya. Lagi, Keluaran 34 ayat 16. Keluaran 34 ayat 16. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Itu saudara, kawin mengawin yang campur ini enggak sehat. Kita mengajarkan no kawin campur, enggak ada. Kenapa? Kita lihat efeknya di kemudian hari itu enggak bagus. Saya punya contoh. Dulu di sini ada sepasang muda-mudi juga sama-sama pelayanan di tempat ini. Yang perempuan enggak sih? Saya tahunya mereka adalah pasangan Kristen, pasangan seperti pada umumnya. Tetapi sejalan dengan waktu yang namanya rumah tangga ya, ada pasang surut kehidupan. Kadang mereka diberkati, kadang tiba-tiba bisa kehilangan pekerjaan. Ya, itu masalah loh Bapak Ibu. Kehilangan pekerjaan berarti mereka kehilangan pendapatan. Mengakibatkan bahwa keluarga ini yang pertamanya harmonis akhirnya menjadi bertengkar terus. Kenapa? Kurang uang. Padahal semua memerlukan biaya sekolah lah, ya betul ya, bayar listrik, bayar air, ya toh, makan 1 hari 3 kali, belum kalau makannya mintanya ayam terus, ya, mintanya di restoran terus, ya, apalagi ada Instagram, ada Facebook, semua posting makanan semua yang enak-enak. Ayo dong kita cicip sana. Lah uangnya enggak ada. Bertengkar enggak? Masalah loh itu saudara. Jangan dipikir pengaruh Facebook, Instagram dan lain sebagainya itu enggak pengaruh. Karena posting-posting itulah yang kadang meracuni anak-anak kita semua. Sehingga mereka menuntut suaminya, menuntut anaknya untuk lebih apa? Untuk bisa mendapatkan fasilitas seperti itu. Ini realita Bapak Ibu. Ya. Jadi saya katakan tidak perlu. Ada lagi ilustrasi begini sebenarnya. Kenapa kok kita tidak mau kawin campur? Ya prinsipnya kita ini punya bingkai hidup sendiri-sendiri. Si A begini, si B begini. Ini menurut keyakinan kita ya, itu dipengaruhi oleh latar belakang kita dari kecil sampai besar, diasuh oleh siapa. Beda asuhan aja beda loh saudara. Yang ngasuh mamanya papanya sendiri sama yang ngasuh oma apa itu beda. Bener? Ya. Belum lagi kehidupan beragamanya. Dari kecil diasuh dengan diajarkan doktrin agama ini. Itu melekat loh Bapak Ibu, nggak bisa diganggu. Itu termasuk sudah mindsetnya sudah nyantol di sini. Latar belakang pendidikan juga sama. Semua ini termasuk ideologi di sini, semua masuk di sini. Yang satunya dari keyakinan lain. Berbeda jauh dengan budaya kita, adat istiadat kita, semua pokoknya ya ini bertolak belakang. Tetapi sekali lagi atas nama cinta, ya toh. Namanya anak itu kosong, aku seneng ngambil sana. Masa kita orang tua mesti ini enggak sesuai, dah diputus aja. Masa begitu? Udah kadung jadi suami istri, masa suruh pisah? Enggak kan? Lah justru itu doktrin ini harus disampaikan.
sebelum sampai kemana-mana, sebelum si Brian senang dengan yang itu, ya contoh nih, sebelum Vincent senang dengan yang itu tuh, ya kita kasih pengajaran dulu. Ini ya, nggak boleh keluar loh dari sini. Jangan keluar loh. Enak, anak pun juga sama sebenarnya. Saya merasakan bahwa ada keterbukaan antara saya dengan anak-anak. Saya bilang, Daud, kalau senang dengan anak cewek, mama mintanya yang begini ya. Kalau perlu bawa foto keluarga, itu gojek, ya. Sampai segitunya, kenapa? Saya nggak mau anak saya terpengaruh, terjerumus oleh hal-hal yang bertentangan dengan ideologi keluarga saya. Paham saudara? Kita mau jaga supaya hidup kita tentram besok-besok. Coba kalau anak kita nikah dengan yang tidak seiman, susah Bapak Ibu. Mau ke gereja bersama duduk bareng nggak bisa, ya. Mau makan bareng doa saja kita nggak bisa sama, ya. Sana boleh makan, kita boleh makan babi, sana nggak boleh makan babi, ya. Menderita loh jadi seorang ibu kalau anak-anaknya ini nggak bisa makan bareng loh. Saya aja protes loh sama Pak Gembala. Maaf ya, ini sedikit nyinggung ya, Pi. Saya bilang, kapan toh Papi itu bisa betul-betul menjadi suatu keluarga yang utuh dalam hal makan? Karena papi saya nggak suka babi. Itu pun perbedaan dan saya ini nulis dodo. Babi enaknya kayak gini kok nggak gelem to pipi. Kudu nunggu papi pergi baru kita bisa makan babi. Itu perbedaan yang gampang loh saudara. Yang satu rumah yang kita sebenarnya semua sudah sama. Gara-gara makanan. Itu saya merasa saya kehilangan papi. Kenapa? Gak bisa makan. Ya prinsipnya kalau keluarga itu makan apa ayo, makan apa ayo. Saya itu dulu adalah orang yang sangat pemilih. Karena saya masuk keluarga di tempatnya papi mami sini, saya menyesuaikan banyak hal untuk supaya saya bisa dekat dengan adik-adik saya semua. Saya nggak bisa makan ngemper tuh nggak bisa jujur. Kalau makan harus restoran. Kalau makan yang kotor sedikit saya nggak bisa, alergi saya. Tapi karena saya ingin berusaha supaya piye caranya supaya saya masuk di dalam adik-adik saya, supaya adik-adik saya ini dekat dengan saya. Saya belajar loh makan ngemper. Setiap hari saya sekarang ngemper. Makanya di UNS loh saudara, yang 10.000 itu loh saudara, bisa makan sepuasnya. Itu saya bisa loh sampai hari ini. Saya malah ngajak. Ya, saya dulunya nggak bisa makan yang namanya sambel. Dikit aja, wah saya ada. Yang namanya Indomie itu kan ada rasa rasa pedesnya itu ya. Apa tuh? Ladanya dia. Itu saya kalau begitu lihat merah, saya sudah bilang, sorry enggak bisa. Nanti harus dimasukkan khusus yang tanpa cabenya. Sekarang saudara, saya bisa loh saudara. Dari kecil sampai besar enggak pernah nyentuh gitu namanya cabai. Sekarang saya mau enggak mau saya bisa. Itu loh pengajarnya, Brian. Dia memberikan saya keberanian untuk bisa mencoba. Dia pintar kalau ngomong sama saya. Dia kan juga kepingin saya juga ikut kan, ya prinsipnya kalau saya ikut kan saya bayari mereka kan, ya kan, mereka kan belum, duitnya kan nggak seberapa, jajannya kan dibikinnya uangnya banyak, ya, jadi dia berpikir bagaimana mengubah saya yang tidak suka sambal menjadi suka. Saya dikasih sedikit, coba ini nggak mau cukup nanti ini nanti nggak kuat ini mulutnya nanti kebakar ini, sudahlah makanan. Cokotan satu saja cokotan. Nanti kalau nggak mau, nanti sisanya tak makan. Oh iya, oke. Coba cokotan satu. Itu saya tiap hari dilatih sama yang namanya Brian. Setiap sekali nggak mau, saya selalu kasih. Kok nggak kuat? Dah, ambilin. Kok nggak kuat? Dia ngajar saya secara bertahap. Akhirnya saya bisa saudara. Sampai makan yang namanya geprek kumlot. Itu padahal geprek kumlot itu namanya geprek apa ada yang nggak pakai sambal. Ya, pakai minimal saya sambal satu aja bisa sekarang. Nah, suatu prestasi hidup bagi saya ya. Prestasi loh itu saudara. Ya jadi kita mau berkumpul dengan apa, dengan siapa, itu yang mempengaruhi. Amin saudara. Jadi saya tidak mengharapkan bahwa saudara kawin campur. Kalau yang beda ini dicampurkan, isinya berantem saudara. Awal-awal pasti toleransi. Ya sudah, karena cinta aku ikut kamu dah gitu.
Tapi lama-lama nggak bisa, kita harus lihat belakangnya juga. Nah sekarang bagaimana peran ibu-ibu supaya anak itu nurut sama ibu-ibu tadi? Belum terjawab kan? Ya, kita mengenal yang namanya bahasa kasih. Saya mau ambil contoh mami. Ya mami ini kan sebenarnya bukan orang yang melahirkan saya. Tetapi saya merasakan bahwa mami sangat mengasihi kita semua. Termasuk saya. Tiap jam 4 sore, mami itu selalu ada di rumah. Mau saya pulang, mau saya enggak pulang, mami itu sudah standby di rumah. Jam 4 sore sampai jam 6. Itu saya sampai menganalisa. Kok iso ya, saya ini kok sampai sayang sama mami. Lina ini melebihi orang tua kandung saya. Karena mami ini sangat hebat. Dia memerlukan anak itu betul-betul tahu apa yang diinginkan oleh seorang anak. Jam 5, jam 4 itu mami selalu menunggu. Setelah kita pulang, mami selalu menyediakan makanan di depan. Ada nggak ada makanan, mami selalu di rumah. Begitu kita duduk nih di depan meja makan, mami itu seperti orang yang di restoran tuh selalu semua dikeluarkan. Ayo makan, ayo makan, ayo makan. Makanya kalau kita semua jadi gendut-gendut itu, ya itu ulahnya mami. Nih kue, belum habis, habisin. Ini tadi ada berkat dari Pak Sapa, dah ini dimakan, besok rusak, ayo makan. Wah, itu setiap hari mami seperti itu. Dan karena waktu yang diberikan mami kepada kita, pelayanan mami kepada kita, itu membuat kita terikat. Ada lagi bahasa kasih, saya mau menyebutkan ada 5. Harus tahu ya saudara ya, ini perlu, supaya saudara bisa jadi bisa menjadi keluarga yang utuh, kita wajib tahu bagaimana kecenderungan masing-masing anggota keluarga kita. Bahasa kasih ada 5. Ada pujian, sentuhan fisik atau pelukan, hadiah. Pelayanan itu bisa dengan fasilitas. Dan yang kelima waktu. Kalau kita sudah gede-gede gini, ya terus dipeluk sama mami ya risih ya. Ngapain ya? Ya walaupun oke lah, nggak apa-apa. Hanya event-event tertentu lah dipeluk. Nggak setiap datang terus dipeluk, enggak. Itu anak kecil. Ya, umur 3 ke bawah, 3 tahun ke bawah, itu harus selalu dicas 5-5-nya tadi. Pujian, sentuhan fisik, hadiah, pelayanan dan waktu. Harus selalu dilakukan oleh seorang ibu. Ya, seorang ayah boleh kok begini, nggak harus ibu sih. Tetapi mungkin ayah mungkin lebih lebih kok ini rasanya kok janggal ya kayak gini. Ya ada ayah yang begitu juga ada. Biasanya semuanya diserahkan pada seorang ibu. Saya juga mengamati Bu Gembala itu kalau didekati anak kecil ini 100% mesti nemplok sama mami. Kok sama saya kok nggak pernah mau ya? Ternyata saya analisa, oh ya beda. Moni itu juga, karena dia melihat mami yang seperti itu terus, karena dia mencontoh mami dengan gerakannya mami, ya mungkin itu karena kita lihat setiap hari makanya jadi pinter si Monik itu. Mbok anaknya siapa dititipin Monik selalu diem. Selalu mau sama Monik. Ya, saya ngelihat mami gini-gini. Kok ada jemaat yang punya anak kecil-kecil tuh datang ke mami. Mami selalu bilangnya pujian nomor 1 yang dilontarkan. Aduh cantik, kayak anaknya siapa ini? Pujian. Ya, siapa tahu yang nggak senang dipuji? Dari kecil ternyata kita suka akan puji-pujian. 2, sentuhan fisik mesti dipegang sama mami. Tangannya lah, badannya lah, rambutnya dilus-lus. Nah, dengan sentuhan itu anak bisa merasakan kasih. Apalagi, habis itu mami selalu mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dikeluarkanlah dari tasnya permen. Ya, Yupi. Saya aja segede gini, kalau mami itu di tasnya ada Yupi, saya selalu bilang, Mi bagi. Saya merasakan, padahal saya beli sendiri bisa loh. Tapi saya senang dikasih sama mami, walaupun hadiahnya cuma permen Yupi. Tahu Yupi? Kadang cupa-cup. Wah senang banget saya. Walaupun tuh belum tentu saya makan, tapi dikasih aja senang. Apalagi anak-anak. Kasih hadiah keluar, ya 3. Mami selalu mendudukan anak itu di sebelahnya. Diajak ngomong-ngomong, waktu, fasilitas dan pelayanan. Fasilitasnya apa toh? Didudukan di sebelahnya Bu Gembala. Wah terhormat banget. Ya, kita itu
membuat anak itu tersanjung loh. Kalau mamanya ya ibaratnya dia kecil terus kita besar, kita istimewakan dia di sebelah kita, mereka sangat tersanjung loh Bapak Ibu. Dan waktu tentunya ya, dengan adanya semua kegiatan ini pasti membutuhkan waktu. Itu tadi. Itu yang harus kita pahami. Lagi, saya mendidik dua anak saya laki-laki Yusuf dan Daud ini dengan cara yang berbeda. Dulu saya jauh dengan yang namanya Yusuf. Yusuf itu sekarang umur 22. Karena saya sudah terlalu lama bekerja di luar, nggak gas anak-anak ya. Akhirnya anak-anak ini punya ideologi sendiri. Setelah saya berpisah dengan ayah mereka, saya mulai belajar yang namanya ilmu komunikasi selama 2 tahun. Bagaimana saya bisa mengajarkan dan mendidik anak saya, ya jangan sampai dia seperti saya. Itu aja sebenarnya. Dan saya melakukan yang namanya bahasa kasih ini tadi. Apalagi pandemi ini saya bisa lebih dekat dengan anak-anak. Karena mereka nggak punya pilihan, nggak bisa keluar rumah, harus di rumah. Teman-temannya ngajak, ayo pergi yuk. Temannya selalu ngomong, wah maaf COVID, udah ya Sob ya di rumah saja. Itu jawabannya teman-temannya Yusuf selama 1 tahun ini. Setiap kali dijak keluar, Yusuf selalu nggak mendapatkan teman untuk dolan. Makanya akhirnya ya udah ada mamaku kok, ya wes. Makanya dia dekat dengan saya. Dan saya punya kecenderungan saya selalu melayani yang namanya Yusuf ini dengan baik. Contohnya begini, kalau dia bilang, Ma, aku lapar. Oh ya, saya langsung nggak bilang, sudah makan seadanya saja. Saya nggak pernah bilang begitu. Saya tahu dia suka makanan enak, ya sudah, kamu pingin makan apa? Ya udah, yuk kita beli GoFood atau kita ke sana. Saya selalu memberikan fasilitas atau pelayanan yang beda dari untuk Yusuf. Belum lagi kalau dia pinjam mobil, saya nggak pernah bilang tidak, walaupun saya sebenarnya pakai, saya cuma punya mobil 1, punya sepeda motor juga 1, ya. Begitu anak saya minta, aku mau pinjam mobil, saya selalu bilang, ya. Oh ya itu bensinnya habis, tak isi dulu. Waduh, anak ini sangat-sangat gembira. Mamanya murah hati katanya. Beda dengan mamanya teman-temannya. Itu saya dengar dari teman-temannya lah. Kalau anak saya Yusuf tuh kepingin makan di Salatiga, Ma aku kepingin makan Salatiga. Ayo berangkat, dah berangkat. Saya nggak pernah bilang menolak enggak. Nah dari situlah saya mendapatkan kepercayaan dari Yusuf tadi, anak saya tadi. Sehingga apapun sekarang, karena sudah masuk nih, setiap persoalan dia selalu cerita. Melangkah sedikit pun dia cerita. Dia sudah tidak ada lagi yang namanya batas, itu tidak ada antara saya dan Yusuf, tidak ada. Apapun yang dia lakukan, yang dia dapatkan, apapun yang dia dengar, lakukan, selalu konfirmasi ke saya. Enak loh saudara kalau begitu, aman. Tinggal saya jangan salah saja, jangan sampai membuat dia tawar hati. Itu aja tugas kita. Kalau sudah dapat nih, kita tinggal ngawal sebenarnya. Beda lagi dengan Daud, yang anak saya yang umur 17 tadi. Anak saya Daud ini harus diberikan penghargaan. Setiap kali dia melakukan tugasnya dengan baik, saya selalu memuji. Ya bagus Ut. Walaupun ya saudara, nilainya jelek di sekolahan. Tanya tuh Joyce, PR-nya aja selalu nyontoh. Tapi saya nggak pernah bilang, kamu tuh kok nyontohan toh? Ya enggak. Ya udah saya menghormati dia. Ini hidupmu, ini keputusanmu ya terserah. Saya selalu bilang, ya sudah, lakukan apa yang menurut kamu benar. Tapi tolong harus naik kelas. Saya cuma bilang gitu aja. Nggak minta yang lain. Sejalan dengan waktu, setelah dia mulai percaya dengan saya mulai ngomong, Ut, mbok tolong toh nilainya jangan jelek-jelek toh. Ya Ma, aku akan berusaha mulai hari ini. Yang mana kata-kata ini tidak pernah saya dengarkan dulu-dulunya. Selalu pertentangan. Itu saudara. Jadi baik-baiklah kita mengerti. Satu isi rumah itu perlakuannya beda-beda. Ya. Monik itu bisa jadi dengan Yosef, tak ulang lagi ya. Itu kalau nggak ada rumus 7/24 jam, nggak jadi itu 2 anak itu. Karena Monik memang menuntut bahwa orang yang suka dengan dia yang akan menjadi pendampingnya adalah yang bisa mendampingi 24 jam. Jadi nggak ada celah untuk Yosef main-main keluar.
Nggak apa-apa, makan biasa nggak apa-apa. Dia nggak butuh dikasih hadiah, nggak butuh mau gitu. Dia nggak butuh. Pujian, nggak butuh. Nggak terlalu lah. Butuhku adalah kamu mendampingiku 24 jam sehari. Itu pengakuannya yang bersangkutan loh kemarin. Itu. Ya, itu sepintas dari bahasa kasih itu kita perlu. Jadi kalau kita sampai tidak bisa merebut hati anak-anak kita, tidak bisa merebut hati suami kita, ya berarti Anda ini semua kurang mengasihi, nggak ngerti caranya, ya. Maka harus banyak belajar dari Bu Gembala tuh. Oke? Ya. Mengapa toh kok kita harus meletakkan dasar untuk semua anggota keluarga kita? Karena ini tadi di dalam Lukas 10 tadi, ini terakhir ya saudara, bahwa memang pekerja itu sedikit. Dan kita bisa memulainya hanya dari keluarga saja. Kalau doa pasti, tetapi kita bisa melakukannya untuk apa? Untuk sumbangsih lah. Minimal keluarga kita, dari kita sampai generasi berikutnya, semuanya satu iman dan satu misi, satu pikiran, bahwa mereka selamanya menjadi pekerja yang bekerja di ladangnya Tuhan. Dan itu memang tidak bisa kita nikmati sekarang, tapi kita bisa menikmati untuk hari-hari ke depan. Ya itulah. Jadi memang ada beban di sini. Pria dan wanita punya fungsi dan kedudukan yang berlainan. Itulah fungsinya bahwa dua menjadi satu itu seperti itu. Amin saudara? Ya, itulah. Dan memang ada harga yang harus dibayar saudara. Mari kita sama-sama lihat di dalam Yesaya 5 ayat 7. Ini terakhir ya saudara. Terakhir. Maaf ya ini agak nyeleweng sedikit, agak jauh sedikit. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Berbicara tentang aib berarti sesuatu yang sangat memalukan dan sangat hina di mata orang lain. Berbicara tentang nista berarti kita dipandang rendah oleh orang lain. Ya, itulah kita kalau menjadi pekerja Tuhan pasti akan dapat yang seperti ini, cemoohan ya. Kenapa? Nang gereja terus. Kapan dolane? Sering kan kita dengar orang-orang bisa nonton dengan enak, minggu bisa acara keluarga, kita harus beribadah. Kenapa? Ini sebenarnya yang membentengi kita semua. Kalau Bapak Ibu sampai hari ini masih dipercaya di dalam pelayanan, bersyukur. Kenapa? Itu semua menjadi pagar. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan saudara, otomatis saudara nggak akan neko-neko. Kenapa saya bilang gitu? Contoh, ada yang menjadi pemain musik di sini. Minimal nih, mereka nggak akan berani-berani mamanya bertindak atau berkelakuan yang di luar norma. Merokok lah, jawil-jawil teman cewek lah, saya jamin nggak akan berani. Kenapa? Jaga image saudara. Betul ya? Betul? Bicara kotor, bicara kasar, itu minimal itulah. Ya. Apalagi yang PDM, ya harus jaga image. Seorang PDM harus bagaimana? Ya suka nggak suka akhirnya kita mengikuti apa yang menjadi tuntutan dari jabatan kita. Amin saudara. Jadi kitalah adalah pekerja di ladangnya Tuhan. Maka tolong doktrin ini, pengajaran ini jangan kita lupakan. Terutama untuk anak-anak kita, untuk suami-suami itu tadi ya. Jangan sampai mereka jauh dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, biarlah firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita mau siapkan hati, pikiran, jiwa kita mau terima perjamuan kudus. Waktu dan tempat saya persilakan pada yang bertugas.